Assalamualaikum, Mas Denny Nuswantoro. Waalaikumsalam. Iya, ini Bang Rama sudah masuk wilayah. Ini alamatnya benar ya, Jambi Rogo Residen. Bloknya Mas? Iya, itu saya di blok C nomor 12. Iya, kemarin kan kita mau sowan ke tempat jenengan. Jadi saya pengen ya bercerita tentang perjalanan seni dan spiritual dan budaya. Semoga bisa bermanfaat buat bangsa ini, Mas. Oh injih, terima kasih. Saya meluncur ya. Siap, monggo. Silakan Rawuh. Waalaikumsalam, Rahayu. Oke pemirsa sahabat Nusantara, kita sekarang sudah berada di depan rumahnya Mas Daniar Nuswantoro. Kita ikuti perjalanannya, kita bertemu beliau untuk bisa berjumpa dan ngobrol-ngobrol tentang seni dan budaya. Check it out. Assalamualaikum. Salam Rahayu. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu, nggih. Sedap. Nggih. Pemirsa, Rahayu. Rahayu, beliau sudah berada di kediaman. Tadi sudah saya kontak. Sekarang kita masuk ke kediamannya Mas Daniar Nusantara. Daniar Nusantara maksudnya ya. Check it out. Oh, Bang Rama silakan masuk. Izin, Mas. Wah luar biasa ini. Aman. Silakan. Izin. Monggo Binara. Ayo mari. Pemirsa kita Ya, tempatnya seperti ini. ngobrol-ngobrol nih. Masuk, Bang Rama. Wah keren sekali ya. Tempat ini banyak sekali menyimpan misteri dan luar biasa. Saya terima kasih bisa hadir di tempatnya Mas Daniar kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada tamu. Iya. Sugeng siang. Oh, Siap. ada tamu Kang Dani. Oh, siap. Saya lihat dulu ya. Oh, iya. Siapa yang datang? Sudah, Bang Rama. Bentar ya. Siapa beliau? Oh, Cak Timek ternyata. Oh, alhamdulillah, Binara. Rahayu kebetulan ada Bang Rama di sini. Oh, Binara. iya. Alhamdulillah. Kak Timek ya. Monggo Binara. Binara. Oke pemirsa sahabat Nusantara, para seniman, para teman-teman yang menyaksikan dari keluarga netizen yang asik di rumah. Kita sekarang berada di kediaman rumahnya Mas Daniar Nuswantoro. Apalagi sekarang kita juga tiba-tiba tanpa disengaja atau bahasa teretikanya tanpa dinyono-nyono datang Cak Timek. Nah, selamat siang Cak Timek, luar biasa. Sugeng siang. Sugeng siang. Ini tempat ini memang sebagai tempat inspirasi, tempat naungi, tempat untuk bisa membuat kita semua mendapatkan inspirasi putih karena di sini banyak sekali lukisan-lukisan yang dicurahkan oleh seorang seniman perupa yang namanya Mas Daniar Nuswantoro. Wah, sekarang kita mau tanya-tanya nih Mas Daniar. Silakan, siap Bang Ini Rama. kok sampai bisa apa ya membuat karya-karya seperti ini sejak mulai kapan atau dalam kategori mulai kecil itu gimana Mas ceritanya Mas Ini ini? gini, Mas Bang Rama ya. Ya siap. Memang dari kecil saya suka coret-coret ya, sampai bapak ibu dulu nih sama seperti orang tua pada umumnya yang lihat anaknya temboknya kok dicoret-coret kabeh. Iya. Gitu. Jadi tembok medianya dulu ya. Betul, jadi memang saya dari kecil Bang Rama suka melukis hingga kelas 2 SD itu saya ingat. Kan waktu itu saya ngikutin Pak Tino Sidin, nah pasti ingat ya? Pak Tino Sidin. Ya. Oh, legenda lukisan anak. Nah, Lukisan betul anak. sekali. Yang pakai baret. Ya di waktu itu di televisi ya, TVRI. Kalau nggak salah ada idenya ya Cak Timek bahwa semua gambar itu bagus. Iya, dia membangkitkan Dua anak gunung mentalnya. itu selalu dua gunung. Betul ya Timek. Nah, suatu ketika ada event dari Pak Tino itu, saya ikut didukung Bapak itu juga. Ikut karya. Nah, jadi Di waktu wilayah? itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ya, Pak Tino kan dulu di Jakarta Iya, kan iya. ya. Jadi saya mengirimkan karya sampai akhirnya dapat piagam. Senangnya luar biasa. Jadi Bapak sampai merinding ya. Orang seni untuk bojo perawat.
Luar biasa. Istri perawat itu hitungannya telu tambah telu pak 6 gitu kan jelas. Sekarang ketemu wong seni sing kadang pikirannya belas ra karo-karuan. Iya. Jadi pemirsa, seorang seniman Mas Danian Nusantara mendapatkan bidadari dan saat ini sudah dinas di rumah sakit. Sampai kagungan putri dua ya. Ya. Wah, bidadari semua, berarti Mas Danian ini di rumah paling ganteng di antara 3 cewek ini. Wah. Dan saya kasih nama yang anak saya itu enak-enak. Jadi sebagai orang tua kan pada umumnya nama sebuah doa. Ya, siap. Jadi anak yang pertama saya itu saya beri nama Siva, Maiswari, Malika Gantari. Oh, Siva. Yang nomor 1, nomor 2 itu. Oh. Nomor 1 itu Safa, Kahyaning Ayu, Mutu Malika. Sebuah perhiasan dua-duanya. Ini sebentar, Iya, kalau iya, tadi Pak. sebelum kita ngobrol tentang makna-makna nih ya, ini Cak Timek kan juga ahli filosofi. Iya. Dari nama tadi gimana Cak Timek? Menurut Ya, jenengan? kalau namanya kan percampuran. Dari Campurannya. Betul. Bahasa Arabian sama Romawi. Romawi. Sebenarnya bahasa Romawi dan Sanskerta itu tidak beda jauh. Dalam bahasa filsafat kalau kata guru saya di sekolahan lu ya, bukan guru yang lain, itu nama itu biasanya membawa doa. Bukan nama itu doa, bukan nama membawa doa. Dan doa itu paling bagus itu sesuai dengan doanya. Kayak ini mutu mahkam itu kan sejarah dalam bahasa dulu di pelajaran PSPB, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, itu Indonesia itu adalah mutu mahikam. Mutu mahikam. Kalau di dalam bahasa yang lain dari teman-teman saya yang lain mengatakan samudra galih. Samudra galih, tapi samudra lautan, tetapi inti dari lautan itu sendiri. Wah. Berarti keren ya. Keren sekali ya. Keren, apalagi Siva itu memiliki sifat yang luar biasa, tangguh. Siva itu kan sudah, makanya ada dikatakan siwa itu pembersih. Asifa itu menurut saya. Kalau menurut yang lain ya mau. Wah, pokoknya luar biasa nih ya hari ini obrolan kita. Ada juga ahli tentang memaknai filosofinya. Saya itu kan katanya guru teman-teman itu seperti itu. Kalau dalam pemikiran saya ya bagaimanapun juga kalau sudah menjadi orang Jawa, ya Jawa nih itu diketok nih. Bukan berarti kan kalau menurut sejarah perjuangan bangsa di pelajaran saya dulu di SD itu Bung Karno kan pernah bilang, nek dadi wong Islam ojo dadi wong Arab, nek dadi wong Indo ojo dadi wong India. Hormati di tanah air Indonesia, sukumu Jawa ya itu. Dalam konteks budayanya itu budaya tahu ya caranya jadi dirinya ya. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan yang semakin asik, semakin hangat seperti motor saja. Proselen 1, proselen 2, proselen 3. Tapi ngebut-ngebut jangan sampai terjatuh dan aneh-aneh. Menginovasi dalam kehidupan ini hati-hati karena tingkah laku pribadi kita akan diukur dengan hasil karya itu sendiri. Wah itu. Oke, cincin cinta ya. Cincin cinta. Cincin cinta adalah sebuah podcast yang akan disonarkan, diviralkan melalui Mas Danian Nusantara dan didukung oleh para seniman, mulai seniman ukir, seniman pahat patung, seniman tata wicara, dramatikal, penari, lukis, ya semua boleh bergabung di sini. Bisa membangun UMKM dan ekonomi kita melalui dunia digital sekarang ya, yaitu di dunia digital podcast atau kreator YouTube. Nah, ini saya mau tanya ini, Mas Daniel kembali ya. Di saat ini Anda sudah punya karya banyak sekali rupanya. Gimana ceritanya? Nah, itu memang kalau karya menurut saya pribadi keluar dari kegelisahan. Kita misalkan melihat dari situasi, bisa melihat dari sosial, politik, ekonomi yang berada di sekitar lingkungan kita dulu gitu. Kita bisa mengambil ide-ide dari seperti itu. Kita gelisah apa soal seni, misalkan soal budaya, soal sosial atau macam-macam itu. Setelah ada kegelisahan itu kita bisa menuangkan ke sebuah karya itu. Media kanvas ya. Betul. Yang menjadi unek-unek atau itu kita tuangkan dengan rasa penuh kasih sayang tulus, kita membuat sebuah karya.
Wow. Dan ini pemirsa, Mas Daniar Nuswantoro juga memiliki izin penyelenggaraan pendidikan non formal. Non formal, betul. Jadi resmi kita bisa melihat dari dinas langsung Sanggar Seni Daniar Nuswantoro. Memang legalitas itu juga sangat penting ya, Cak Dimek ya. Betul. Untuk bisa menguati segala bentuk progres kegiatan supaya peringkat kompetensi diri bisa menaikkan untuk bisa memberikan gambaran atau ajaran-ajaran budi pekerti melalui media-media seperti ini. Terukur dan terarah. Terukur dan terarah. Ini Kak Timek selalu simpel ngobrolnya, tapi titis untuk dalam rasa saya. Maka saya ada getaran ini kalau dekat Kak Timek ini ya. Nah, karena beliau juga seorang filsafat menggali dengan tentang teknologi Kalau alami. itu terlalu tinggi, saya itu hanya memahami karena sering cangkruk dengan teman-teman. Ilmunya itu ilmu otodidak. Oke. Jadi kalau dikatakan seorang filosofis, enggak. Karena tatanan hidup itu sudah filosofis, jangan Dramatika filosofis. lagi ya, oke. Nantinya kita akan menjadi orang yang egosentris. Wah. Kalau untuk anak-anak bagus egosentris. Kalau anak-anak egosentris hanya memperarah pada satu tujuan. Oke. Tapi kalau sudah seperti usia kita, tetap egosentris, kita nanti dianggap Asik. Oke, Mas Daniar, Ya. ini akan berkembang. Semoga kami semua mendukung nantinya untuk kegiatan ini bisa berkembang pesat supaya suara misi yang pernah dikatakan oleh Cak Timek bahwa Sandi dan Wara. Gimana Cak Timek? Sandi dan Wara ini. Sebenarnya sandi itu ada kita punya muatan apa yang kita sampaikan. Nah, Kode ya. sudah apa ya? Kadang-kadang kita memakai unsur logika yang ada di masyarakat. Seperti lodro itu termasuk sandiwara tradisional. Terus ada lagi yang sekarang berkembang di media sosial. Apa yang sekarang yang hilang adalah apa yang mau disampaikan. Ini kadang-kadang ada yang mengatakan ini drama lah, ini sandiwara, tapi tetap aja semua itu harus ada muatan apa yang disampaikan kepada masyarakat. Pesan. Pesan itu harus ada. Pesan Minimal moral itu ya. Kita membuat suatu kegiatan itu paling tidak minimal itu ada pesan yang tertangkap oleh pemirsa. Dari mulai awal sampai di ending akhirnya itu paling nggak kita harus punya ada pesan. Minimal pesan moral. Nah, pesan moral yang kita sampaikan itu secara garis besar ini ajaran leluhur, budi pekerti, antap asor. Nah, ini toposiro ini dipakai. Kenapa? Karena semakin menua bumi menuju purba, kita lupa bahwa kita itu masih menjadi umat manusia. Ya. Nah, terus jangan sampai kita tuh selalu mengatakan manusia tempat salah dan dosa, tapi tidak ada satu perbaikan, tidak ada justifikasi. Ini akhirnya apa? Melemahkan sisi kemanusiaan kita. Manusia ditambahi konsonan kemanusiaan. Ini harus saling ada keterkaitan dengan yang lain. Makanya yang hilang sekarang, yang bukan hilang, mulai terkikis adalah sambung rasa. Sambung rasa. Antare menungso. Wah, luar biasa. Cak Timek ini ya selalu memberikan gambaran-gambaran maknanya itu tersirat secara alami atau tidak. Tapi ingat, pertumbuhan beras atau disebut beras padi ini juga alami. Maka sentuhlah dengan karya-karya alami melalui rasa sambung rasa. Ojo pengkuman ya. Pemirsa, nah ini semoga sukses. Nah, Mas Denny untuk yang terakhir kalinya, Ya. visi misi. Visi misi. Siap. Tujuannya membuat karya-karya ini. Siap. Nah, setelah saya Bang Rama, minta izin dari dinas yang terkait untuk sesuatu hal yang saya inginkan dengan berdirinya Sanggar Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Seni Daniar Nuswantoro ini. SDN ya, Ya. Sanggar Seni Daniar Nuswantoro. Iya Pak, pasti tak lepas dari visi dan misi. Nah, kita punya misi ini Pak Rama. Kita punya misi itu menyebarkan, menyebarkan atau memberikan wawasan sebuah edukasi. Apa sih misi saya ini? Tentang apa? Misalnya seni budaya, kita berdasarkan ilmu atau pemahaman yang kita dapat, pendidikan-pendidikan yang kita dapat, kita bisa menyebarluaskan khususnya kepada anak didik, pelajar, siswa-siswi, generasi yang akan datang. Lebih umumnya ke masyarakat yang dekat di lingkungan sekitar ini. Itu bagian dari misi kita. Oh, Ya, Sesuai begitu, dengan Mas. namanya. iya.
namanya yaitu cincin cinta. Cincin cinta. Di mana cincin cinta ini adalah satu ikatan. Sambung ing rasa itu pasti ada ikatan. Nah, bisa berupa cincin, bisa berupa apa. Karena ini sebutan kita kalau cincin cinta, sambung rasa kita ada. Visi pun Wah, ada keren juga ya nih. Bang Rama. Pasti kan ada visinya juga kita ya. Iya, iya. Pendidikan sebuah LPK, tempat pendidikan, edukasi ini kita punya visi. Apa visinya? Memperkaya. Nah, ya kan memperkaya SDM supaya di lingkungan anak-anak didik kita, pelajar generasi penerus kita punya seperti itu wawasan-wawasan. Di samping itu kita bisa menjalin tali silaturahmi seperti yang kita adakan sekarang ini. Wah. Memperkuat, menjalin kebersamaan, iya kan, baik di internal atau eksternalnya. Ya, karena SDM adalah sumber daya manusia. Kalau sedikit diarahkan garis miring, sumber daya money, ekonominya bisa baik. Iya. Yang terakhir Bang Rama, Cak Timet ya, ini kan kita melukis ya, Ya. kita kan melukis. Ya kita nanti kedepannya misalkan sama siswa atau pelajar nih kita supaya karyanya bisa kita pamerkan. Gitu. Jadi Membawa punya- mental spirit untuk Iya, Semangat visinya lah. ke situ juga. Jadi anak-anak punya ruang nantinya. Misalkan kita mendidik anak yang notabene berkebutuhan khusus, ruangnya juga nanti ada, kasihan. Jadi yang berhak mendapatkan pendidikan orang wong sing duwe-duwe Pak. siap. Teman-teman yang seperti itu berhak pintar juga. Siapa Iya. lagi kita berhak untuk memberikan edukasi wawasan berhubung. Oh, iya. Oke pemirsa, kita sambung rasa kembali di season penutup atau terakhir. Sebelumnya ditutup, kita mau tanya tentang kegiatan sehari-hari. Mas Dani juga ceritanya tadi awal ngajar ya. Ngajar Iya. di mana aja Mas Dani? Saya ada di Al-Akbar. Al-Akbar adalah Di- sekolah Favorit di ini. Mojokerto. Tepatnya di daerah Pacing Bangsal. Jadi Oh. kegiatan untuk ekskul, untuk anak-anak belajar gambar, melukis itu. Di Mipaba juga ada. Pokoknya tiap sekolah nanti ke depan yang ingin saya ngisi, ada permintaan, saya ada waktu, saya datang. Oke. Ya. Terus ada cerita sedikitnya tadi saya mendengar ngajar juga anak-anak kebutuhan khusus. Ya betul. SLB ya. Di SLB, sekolah luar biasa. Apa nggak sulit mengajari anak-anak? Ya kita di sini ada sulitnya juga. Yang terpenting kita hadirkan hati. Nggak Hati. bisa kita mengandalkan kepintaran tok, materi gambar lukis gitu. Tapi jangan lupa kita harus hati kita hadirkan di situ. Cincin cinta lagi ya. Cincin cinta lagi ya. Oke, Iya, Cak Timek. Cak Timek, ini dari pengalaman dong cerita tentang anak-anak difabel, anak-anak yang kebutuhan khusus itu. Iya. Bisa diceritakan, mungkin bisa didengar oleh masyarakat keluarga netizen ya. Mungkin yang belum sampai ke dalam pengalaman ini bisa Iya diceritakan. betul. Bisa menangani. Bagaimana ya cara menangani anak-anak seperti itu, dilahirkan seperti itu, dipandang sudut orang lain begini-begini. Saya bisa diuraikan sedikit tentang cerita ini yang pernah mulai pengalaman panjenengan tadi. Ya, siapa yang mau terlahir salah? Siapa yang mau terlahir Ada kan? salah? Siapa yang mau lahir tidak sempurna? Betul. Tidak. Tapi kalau kita kembalikan kepada akar masalah kita, disitulah Allah memberikan yang terbaik. Karena kalau menurut guru ngaji saya, Menurut lagi ya. ya menurut guru ngaji saya, itu sesuatu ujian itu akan mengangkat derajatnya tidak sekarang, Oh. derajatnya nanti. Bahkan kalau dalam pergaulan saya, lupa itu selalu dimaafkan. Karena apa? Lupa itu ahli surga katanya guru saya, guru ngaji kampung. Ya. Kalau dalam penanganan seperti itu sekarang kan sudah banyak sekolah Ya. dan Betul. banyak sarjana yang memang di kejuruan itu. Kalau bagus dulu itu emang ya. kalau dulu hanya diajarkan bagaimana kita mendampingi sebagai pendamping saja. Oke, secara umum lah ya. Secara umum kita Oke. mendampingi bagaimana. Nah ini harus ada kita tuh kalau dulu kan saya punya rumah di Mojokerto itu kan tetanggaan sama sekolah SLB. Ya. Nah, kalau saya dulu kan sering main di situ, sering saya amati, sering saya bagaimana sih. Ternyata saya tidak boleh ada kasihan sama mereka. Kalau kita merasa kasihan malah menjatuhkan mereka. Menjatuhkan. Tapi kita menjadi seperti mereka. Oh. Ikut Untuk merasakan melebur di dalam frekuensinya situ ya. Itu frekuensinya kita samakan.
Jadi kita menjadi tempat bermain mereka. Betul. Waktu itu saya SD itu kan ada di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada Mojokerto Ya. itu ada sekolah SLB dulu di situ. Ada lapangan tenis. Nah, kita tuh kalau waktu SD pulang sekolah pasti main di situ. Liburan ya kita tahu iki arek iki kene apa sih akhirnya. Iya. Kayaknya kita waktu dulu kayak apa ya, kalau zaman sekarang itu membuli. Oh. Iya. Waktu itu saya kasih tahu sama yang lebih tua, orang tua kita tuh jangan siapa yang mau salah, tidak ada yang tidak mau kan, tapi temani mereka dengan baik. Bagaimanapun juga mereka adalah ibu. Iya. Nah, ini Yang perlu itu yang perlu dipahami ya. pahami. Terus yang Iya. berikutnya pada saat saya ngajar apa ya, beliau guru-guru ngajar di situ, saya kok tertarik gitu loh. Iya. Kok tidak seperti guru saya di sekolah, Oh. ngajarnya itu pakai tulis begini. Ternyata mereka tidak seperti itu. Iya. Jadi guru-guru yang ada di sana pas mengajar itu mereka tuh kayak imbang gitu loh, bisa menjadi sahabat mereka, tempat bermain. Ini yang paling saya waktu itu heran, kenapa satu kelas ini wajahnya sama? Sama ya. Waktu kecil kan, sindrom macam-macam itu. waktu saya belum tahu kan. Iki wong tua ini kok situ, aneh sak menikahe goblok kabeh gitu kan. Ternyata dikasih tahu. Ini kalau yang kelainan seperti ini satu dunia wajahnya sama. Akhirnya saya bertambah besar, semakin memahami bahwa mereka tidak bisa kita permainkan seperti kita. Tetapi kita Perlakuan harus khusus menjadi ya. mereka menjadi satu perlakuan khusus. Semakin hari saya semakin menua, akhirnya saya memahami siapa yang mau terlahir salah. Tidak ada yang salah. Tapi menurut saya mereka ini adalah ahli surga. Nah, dalam bahasa menurut guru saya. Iya, Jadi iya. tidak boleh kita permainkan semena-mena. Iya. Kenangannya sebenarnya sekarang lebih canggih, sekarang lebih modern. Iya. Ada waktu zaman saya SMA itu ada kuliah khusus, menjadi guru khusus, ada dokter khusus menangani itu, dan ada penanganan mental atau secara psikologi Iya. untuk penerapan anak-anak yang Down syndrome, Oh, autis, autis. grahita. Ini ada sekolah khusus ternyata. Tapi kan mari kuliah terus nyemplung nih, Iya. ngajar, ternyata tidak. Sekarang itu lebih canggih ya. pendidikannya lebih kepada kemanusiaan. Kalau dulu pendampingan. Nah, tapi kalau sekarang maju menjadi satu pendidikan. Dan ada pendidikan formal dan sekolah negeri itu ada, untuk autis itu ada, untuk sekolah grahita ada, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa ada. Dan semuanya sekarang lebih terjamin oleh pemerintah yang sekarang. Iya. Wah. Daripada di zaman-zaman Sebelumnya sebelum ya. tahun 60-an itu belum Karena ada teknologi juga sekarang kurang sudah ya, maju, informasi. iya. Dan sekarang ada sekolah S2-nya untuk penanganan anak-anak yang Khusus berkebutuhan kebutuhan. khusus. Memang saya dulu wis nang psikologi ya untuk sekolah ini, saya nggak paham kuliah psikologi kayak apa gitu. Iya. Saya nggak sekolah di situ, kebetulan tetangga saya Sekolahnya putranya, langsung ya. kepala pajak sekolah di situ. Ternyata beliaunya psikiater untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu baru mudeng. Wilayah Mojokerto kan enggak ada. Dulu paling enggak kuliah ekonomi dan sebagainya. Kebetulan saya dulu enggak lulus SMA. Jadi hanya sekedar tanya-tanya dan itu menurut mereka. keren. Oke, Kak Timek, ini bisa disebut kalau ada nama seorang sekolah yang tingkatnya profesor, ini Cak Timek juga boleh disebut Cak Timek Sesor. Nah, artinya apa? Mengambil dari sudut alami. Siap. Oke. Betul, betul. Terima kasih. Kita sudah berkeliling-keliling jauh mengisi ruang angan-angan kita. Ibaratnya gunung yang begitu berat yang bisa mengapung di air adalah pengalaman hidup masa lalu yang berada di jiwa kita. Ini ada yang kurang. Apa Mas? Itu ya. Saya sanggah dulu, ini ada yang kurang. Hmm. Kalau memang cincin cinta ini dikatakan sambung rasa cincin cinta, ini yang kurang cuma satu. Apa itu ya? Bancaannya kapan? Habis ini. Gampang nanti. Habis ini ya. Iya, oke. Oke pemirsa, saya rasa cukup dulu karena perjalanan nanti di Cincin Cinta akan masuk di part 1 sampai 12. Panjang ya. Kita menunggu kawan-kawan yang baru untuk masuk untuk bisa menjadi narasumber. Tidak lepas dengan peran tokoh utama karena Cincin Cinta ini podcastingnya itu bersama dengan sedikit semi teater. Seru sekali kalau kita sudah bercengkrama di sini karena ada kata di sini kita baca sama-sama Cincin Cinta
ku ikatkan rasa untuk menjalin kebersamaan bersama sukses bersama cincin cinta. Kulo tak pamit riyin. Oh ngoten nggih. Saya kesini tadi hujan. Ya Allah nggih. Lagi Hujan berkah. ada jemur burung. Perkutut. Nggih. Ngapunten Kang Kadah. Terus sembah nuwun. Nggih, Terima sembah kasih, nuwun. Pak Wei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi. Luar biasa hari ini. Iya, siap Bang Rama. Tamu-tamunya memberikan makna begitu besar nilai cincin cinta. Semoga menjadi literasi yang baik Yang baik untuk bisa membangun wawasan seni, spiritual dan budaya. Saya senang sekali dan nanti saya juga akan membantu untuk menjadi leadershipnya. Siap. Cincin cinta harus bersinar. Siap. Dengan senang hati dan terbuka. Ya siap. Ini yang terakhir kali sebagai penutup harapannya ini. Harapan kedepannya untuk sanggar saya sendiri atau Ya. untuk apa? Untuk Cincin sanggar cinta. juga karena Untuk ada sanggar tetap Mas, kita punya misi ya Bang Rama, tetap kita menyebarluaskan mengenai wawasan tadi tentang seni budaya khususnya kepada pelajar-pelajar penerus bangsa kita ke depan. Karena di zaman digital seperti ini berbagai informasi diterima anak dan kalau kita sebagai orang tua lepas dari itu semua kacau nanti anak-anak. Informasi apapun dia bisa melihat HP kan bahaya. Iya, iya. Kita tidak memberikan sebuah Mas semacam edukasi tentang nilai seni budaya, nanti kedepannya generasi penerus bangsa seperti apa. Iya. Nah, kita semua kan wajib untuk memberikan itu, Ya. memberikan edukasi tentang toto promo, sopan santun, teposviro, itu yang harus kita terus gaungkan sampai kita berakhirlah ya. Ya. Masuk dalam dunia nirwana. Iya. Terima kasih saudara sahabat Nusantara, keluarga netizen sudah menyaksikan channel yang unik kreativitas dari Cincin Cinta. Diagendakan karya mahakarya terindah dari Mas Deniar Miswantoro. Saya Rama Suryantara akan kembali untuk bertemu di part kedua bersama Cincin Cinta. Kuikatkan rasa untuk menjalin kebersamaan. Sukses bersama Cincin Cinta.